Halo guys, kembali lagi di channel Budi Seorang Manusia. Di sini gue Unggul sebagai temannya Budi yang harusnya gue nih bintang tamu di channel ini, tapi malah dijadiin moderator. Ya udahlah, nggak apa-apa. Hari ini kita akan membahas tentang bedah buku Asyik dan Dena part 1. Tapi sebelum itu, mari kita panggil orang yang punya channel ini. Namanya Budi Seorang Manusia. Oke, silahkan masuk. Lewat ya. Oke, Budi Seorang Manusia ini orangnya kocak, jadi ya itulah. Jangan terlalu serius juga ya. Iya, oke. Santai aja. Oke, Bang Bud ini apa kabar? Baik, Oke, gimana sekarang sibuk apa? sibuk hidup. Oke, sibuk hidup. Oke, biar gak lama-lama, hari ini kita akan membahas tentang apa sih novel Asyik dan Dena part 1 ini, dan di mana sih ini buku ini bisa didapatkan? Buku ini kebetulan sistemnya tuh PO ya, PO. order. Jadi pesan dulu, bayar baru datang. Gitu. Dan ini termasuk penerbit yang indie. Jadi bisa dipesan, nanti ada linknya di deskripsi ya. Ada linknya untuk membeli. Oke, buku jadi ini. nanti kalian kalau yang mau tahu isinya si buku ini bisa klik di link di bawah ini ya. Iya, di Oke, deskripsi. deskripsi. Oke, Asyik dan Dena. Gimana sih? Apa ini isinya nih? Ini tentang apa sih? Novel tentang apa ini? Novel tentang galaunya masa remaja pria. Oh, galaunya masa remaja dari sudut pandang Pria. pria. Dan ini juga menunjukkan betapa kerennya anak yang baik gitu. Jadi kan kalau yang lain kan anak nakal keren gitu, anak nakal terkenal. Kalau di sini justru diperjelas atau dijelaskan kalau anak baik juga bisa keren gitu, bisa terkenal Oke. juga gitu. Oke. Jadi ini latar ceritanya itu ada Di tahun 2013, 2014 sama 2015. ketika si orangnya ini sedang SMA. Iya, SMA kelas 2-an. Kelas 2. Oke ya. Ini ya ada berapa halaman nih? Ada 145 halaman. Ya, sekitar segitu. Ya 147, 149 halaman. Habis Oke. 150. Ini berapa harganya ini? Harganya nanti adalah di link lah. Oke. Biar penasaran penonton. Oke, sebelum itu gua mau bertanya nih. Ini Asyik dan Dena ini ada berapa part? 2. Ada 2. Kalau yang pertama itu bahas sampai Sampai Dena tuh sadar kalau Asyik itu berarti bagi dia. oke. Yang asalnya susah untuk dicari gitu kan, meskipun sampai mati-matian untuk mendapatkan cintanya Dena, bisa sampai minta tolong sama si Saada, bahkan juga sampai minta tolong sama si Rijal gitu kan, sampai ada konflik gara-gara itu. Jadi kayak gitu. Oke, jadi kalau kalian penasaran dengan part keduanya, kalian juga bisa beli di Link bawah. link yang ada di bawah. Oke, lanjut nih. Oke, sedikit lagi ya. Jadi setelah biodata, setelah Dena, setelah perjuangan Asyik, di sini juga Asyik juga diberi peringatan oleh Handayani. Ini spoiler dikit ya, oleh sepupunya. Jadi katanya kalau misalkan Dena itu orangnya rentan, gitu, udah merubah keputusan. Terus Dena juga bukan Korea yang menganut pacaran lah gitu. Tapi si Asyik itu ketika dikasih peringatan dia kesal gitu, akhirnya dia menjauh. Nah mungkin dari situlah benih-benih Dena mulai merasa kehilangan, yang asalnya diganggu sama Asyik, di SMS terus, telepon terus, tapi tiba-tiba hilang gitu yang seperti itu. Mungkin dari situ Dena merasakan kehilangan Asyik. Mungkin dari situ kalau di jilid 1. Tinggal nanti jilid 2-nya kalau kalian penasaran, kembali ada di link di bawah. Iya, ini bawah ada. Oke. Oke. Kita sudah mengumpulkan berbagai pertanyaan. Buat kalian yang kepo bisa nanti kirimkan pertanyaan kalian ke WhatsApp ataupun ke Instagramnya Budi Seorang Manusia. Oke, betul? Betul. Oke. Sekarang karena ada banyak sekali pertanyaan, kita akan
bertanya beberapa saja ya. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke Instagramnya Budi Seorang Manusia. Oke. Siap nih, siap? Siap, aduh saya tegang ya. Oke, pertanyaan pertama. Kenapa bikin novel Asif dan Dena? Karena saya itu kayak, ya bukan berarti menyalahkan ya, kayak udah banyak yang bikin cerita. Kan saya kan bikin cerita tuh di salah satu aplikasi itu namanya Wattpad. Menceritakannya tuh anak nakal, walaupun itu nggak salah sih konsepnya, cuman kok kayak anak nakal doang gitu yang keren gitu. Anak baik pun bisa itu untuk jadi keren gitu. Contohnya Asif kayak gitu. Oke, udah terjawab ya pertanyaannya. Yang kedua nih. Oke. Jadi hari ini kita akan 5 aja nih. 5 aja. 5 aja. Wah, bagus. 5 aja biar nggak panjang amat videonya. Biasanya, Gua harusnya bintang tamu di sini. biasanya nggak bingung jawabnya. Oke. Pertanyaan kedua. Apa Budi terlibat dalam cerita di novel? Terlibat sih dalam hal pengembangan kata, karena kan saya sama Asif kan pernah ketemu tuh face to face untuk menceritakan kisah hidupnya, dan saya pun terlibatnya cuma di awal cerita sih. Jadi saya ketemu sama Asif di salah satu restoran, cerita udah gitu aja sih. Jadi terlibatnya ya sebagai pendengar aja gitu, sebagai pendengar yang baik dan menceritakan kembali kisah Asif kayak gitu sih. Oke. Jadi Budi ini seorang penulis Ya, dan pendengar. Manusia juga. Seorang manusia juga. Oke. Lanjut lagi. Pertanyaan ketiga. Sejak kapan Dena memiliki perasaan pada Asif? Ya mungkin yang tadi ya, yang asalnya Asif itu asalnya Dena itu diganggu terus sama Asif gitu kan, maka sampai Handayani turun tangan gitu kan, Asif peringatkan ke Asif kalau nggak usah deketin lagi Dena. Nah dari situ Asif berhenti ngeganggu lagi Dena. Dari situ Dena mulai masa kehilangan. Kan biasanya wanita kayak gitu kan, sudah dikejar, kita udah berhenti ngejar, baru wanita itu masa kehilangan kayak gitu biasanya. Oke. Lanjut lagi nih ya. Lanjut. Pertanyaan keempat. Mengapa kisah Asif tidak seindah kisah yang lain? Nah karena kisah itu kan banyak macamnya, ada kisah sedih, kisah bahagia, kisah kecewa atau macam yang lainnya. Nah kalau saya mah genrenya mungkin di kisah sedih gitu, karena nggak semua pria itu playboy atau zaman sekarang disebutnya fuckboy gitu kan. Nggak semuanya laki-laki itu seperti itu. Ada juga laki-laki yang benar-benar mencintai seseorang dan benar-benar memperjuangkannya. Tidak semuanya cuma dua playboy kan, begitu sih. Oke, begitu ya. Udah kejawab nih pertanyaannya. Dan ini ada pertanyaan terakhir yang mungkin juga bikin kalian penasaran. Pertanyaannya kayak gini. Apa Budi itu Asif? Sebelum saya bikin video juga banyak yang seperti itu ya, kalau saya bikin pertanyaan di Instagram atau di WhatsApp. Jadi sebelum jawab itu saya singgung sedikit ya, kenapa saya bisa bikin pertanyaan di WhatsApp itu kan, sedangkan WhatsApp itu kan termasuk pribadi gitu kan, kalau Instagram sih kan enggak. Jadi gini, awalnya kan saya kan ikut grup kepenulisan di aplikasi Wattpad itu. Nah dari situ ada beberapa yang nyantol, dalam artian ada beberapa yang suka sama karya saya, artinya kan saling simpan kontak tuh. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih suka sama karya saya. Jadi dia tuh nanya lewat WhatsApp, apalagi yang lain kan nanya di Instagram, nah ini Asif Budi bukan gitu. Terus saya juga pernah kan waktu itu ngepost foto bareng tuh sama Unggul kan, nanya ini Dai bukan gitu, atau ini Pratama bukan, kan saya bingung ya. Padahal kan itu hal yang berbeda gitu. Iya. Nah jadi jawabannya Asif Budi bukan. Ya logisnya gini lah, kalau misalkan saya Asif, saya nggak mungkin dong ada di karakter di sini gitu kan. Masa saya bertemu sama saya sendiri gitu. Terus saya orangnya tipenya nggak bisa cerita gitu. Kalau misalkan di kisah saya paling saya nyuruh orang tuh nyeritain bukan saya gitu kan, karena takutnya melebih-lebihkan gitu. Jadi ini mah Asif sama Budi memang beda gitu. Bahkan sebelumnya saya pernah
bikin podcast tuh bareng sama Asik asli tuh. Bisa aja nanti linknya di bawah juga ya untuk melihat podcastnya. Gitu. Jadi Asik sama Budi beda. Kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya Asip itu tidak sama dengan Budi. Iya, beda. Oke. Beda orang. Oke, mungkin segitu aja ya bedah buku Asip dan Dena part 1 pada kesempatan video hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka juga buat kalian semua yang penasaran dan ingin baca novelnya. Nanti bisa klik link di bawah ini untuk membeli tentunya ya. Membantu penulis teks lagi. Oke, sekian video dari kami. Sampai jumpa di bedah novel Asip dan Dena part kedua. Tunggu ya. Tunggu ya. Dadah.